Yo, what's up guys, welcome back to another YouTube video bareng gue Stephen KW. Gimana kabar kalian, man? It's so good to be back, teman-teman, ya kan. Gue udah lama gak bikin video dan sekarang gue lagi ada waktu luang. Gue pengen bikin video. Anyway, thank you dulu buat teman-teman sekalian yang udah stay tune di channel gue. Untuk segelintir subscriber gue itu nggak apa-apa, tapi gue tetap happy ya kan bikinnya, tetap semangat gitu. Terima kasih buat teman-teman sudah mengapresiasi, karena ada beberapa DM bla 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 yang mungkin baru-baru aja nonton, dan mungkin kalau sekarang kalian lagi, thank you guys sudah apresiasi. I will keep doing this gitu kan tentang Liverpool kalau kalian emang suka gitu ya. Anyway, kita bakal ngomongin tentang keresahan gue hari ini karena susah banget ngobrol sama orang yang suka Liverpool di sini karena jarang, ya kan. Teman-teman Big Red Surabaya juga lagi jarang ketemuan, guanya yang juga jarang ikut kumpul kalau pas ada futsal dan segala macem. Jadi banyak keresahan yang ingin gue sampaikan, sekaligus kita akan nge-preview sebuah pertandingan yang akan terselenggara akhir pekan ini. The most anticipated match on 2020 gitu kan, luar biasa banget, yaitu Merseyside Derby, Everton, pemuncak klasmen versus Liverpool, the champions of the league. Kita akan ngomongin selengkapnya cuman di The Halftime Talk. Let's go. Alright guys, jadi sebelum kita mulai, gue mau ngasih tau ke kalian kalau kalian dengerin ini gitu ya, kalian nggak harus sambil ngeliat muka gue kok, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau sambil ngerjain sesuatu yang lain, nyetir dan segala macam, it's kinda podcast tapi ada videonya gitu aja. Gue males bikin podcast, gue nggak ngerti caranya sih sejujurnya. Gitu ya. Jadi kalian boleh dengerin sambil ngapain aja, bebas, dibikin 1/4 aja biar kuotanya nggak habis banyak. Jadi kita bakal mulai aja guys ya. Kita akan mulai dengan kekalahan Liverpool 7-2 lawan Aston Villa. Itu bukan kekalahan, itu adalah pemerkosaan, perampokan, penindasan dan pembulian, teman-teman ya. Itu ya Tuhan, 7-2 lo itu. Jadi ceritanya gini nih, ada cerita dikit nih. Sebelumnya kan MU kalah 6-1 tuh. Adik gue nih suka banget nih sama MU nih. Jadi gue pas itu kan gue balik kan dari luar, terus gue balik ke rumah gitu. Gue tahu nih dia di kamar lagi nonton pasti. Terus habis itu gue udah nyalain Instagram nih, gue udah siap-siap gitu. Terus gue oh iya guys, jadi kita bakalan ngeliatin reaksinya Robbie bla bla. Waktu itu masih belum 6-1 tuh, 5-1. Habis itu gue buka kamar kan, dia lagi nonton sambil mukanya bete gitu. Habis itu gue giniin ke dia gitu, terus dia yang kayak, bangsat emang tim ini goblok nih, tim Pepe nih. Wih, gue suka banget. Terus habis itu dong kena karma. Instant karma bro. Habis itu gantian dia udah asik nonton Netflix segala macam, gue nonton dong. Peng. Terus habis itu, terus dia ngupdate lihat live score segala macam, terus kita kan satu kamar gitu kan, dia noleh belakang gitu ke kasur gue yang di sini nih. Terus dia noleh kayak, "Pan, what the fuck man?" Kalah tuh. Ya anjing, gue kayak bangsat di instant karma tapi gak bisa ngomong juga. Terus kayak dia cuma kayak, "I feel you bro, kita sama." Katanya anjing lah kata gue. Tapi itu ada, ya itulah serunya bola tuh gitu ya. Anyway, dari kalah 7-2 tuh apa sih yang bisa kita ambil? Sekarang kita ngomong agak serius dalam artian yuk kita bahas matchnya gitu. Definitely beberapa gol deflected gitu kan, jadi nggak bisa diapa-apain juga karena itu ya namanya deflected hoki gitu kan. Terus ada gol yang blunder, ada gol yang juga karena kesalahan taktik kata gue sih. Kita mulai dari yang blunder dulu. Adrian San Miguel, itu luar biasa banget tuh orang tuh ya, emang tuh Adrian San Miguel collab sama Joe Gomez. Wadaw, jadinya luar biasa sekali bapak ya itu kan. Itu Adrian San Miguel tuh gimana ya? Tapi maksudnya lo gak bisa ngomong ya, kayak gak semua itu kesalahan dia gitu. Banyak juga dia bikin penyelamatan bagus ya kan. Bahkan di match itu dan match sebelumnya keputusan yang tepat itu juga banyak. Jadi gak serta-merta 7 gol tuh dia bodoh aja, enggak gitu. Tapi bahwa memang harus ada perubahan, yes definitely gitu. Tapi apa kalau Rizkarius lebih baik? We never know. Ada yang bilang kayak yuk di recall aja dari peminjaman gitu segala macam. Gue juga gak cukup yakin gitu. Yang gue cukup yakin satu hal adalah ketika seseorang kayak Adrian gitu ya, kalau misalkan dia kalah 2-1 atau 3-2, 4-2 even gitu ya,
orang nggak akan menghancurkan atau minimal mentalnya dia nggak akan hancur sampai sebegitunya gitu, karena cuman kayak anjing gue kalah dong 3-2 brengsek nih, gue kalah dong sama Alisson bla bla bla, ini pasti orang bandingin gue sama Alisson nih bla bla. Kalau ini lu nggak usah dibandingin sama siapa anjing, lu udah pasti hancur mental lu sendiri gitu kan. Dan sayangnya Alisson tetap tidak available untuk match melawan Everton gitu. Jadi Jurgen Klopp juga udah bilang dari sebelum di post matchnya itu juga udah bilang lawan Aston Villa, Alisson is not available, no chance for him against Everton segala macam. Jadi kayak udah kita nggak bisa, pilihannya cuma 3 gitu kan. Jadi Adrian San Miguel ke Leher menyerah tanpa syarat gitu kan. WO kan 3-0 daripada 7-2 gitu. Jadi gue nggak tahu. Anyway ya. Gue bilang menurut gue seseorang yang mentalnya hancur karena bener-bener maksudnya dia tuh lagi somehow dia lagi jelek banget gitu. Ada 2 tipikal respon. Satu kayak peduli amat, gue merasa gue nggak salah, akhirnya tuh tidak membuat performanya lebih baik. Tapi ketika dia menyadari dia salah, menurut gue nih dia menyadari iya sih kayak itu salah sih, gue ada beberapa kesalahan dan anjing 7-2 main 7 gol ke gawang gue, kiper apaan nih gue bla 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 bla, itu akhirnya akan memunculkan respon positif gitu loh. Jadi itu yang diharapkan. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya dibilang comeback stronger gitu, we will come back stronger gitu. Itu kan biasanya di IG-nya pemain kan gitu tuh. Nah itulah yang kita harapkan, bener-bener comeback stronger dari para pemain, terutama si Adrian San Miguel ini, karena gue cukup yakin ya pasti dia lah yang start gitu ya untuk jadi starter kiper gitu, nggak mungkin ada yang lain gitu. Kelleher kayak not really gitu. Terus habis itu juga kalau di back four gitu gue nih bener-bener apa ya, Joe Gomez nih lo, ya Tuhan apa nih Joe Gomez nih bagusan jadi rapper kayaknya ya daripada main bola gitu. Gimana ya itu orang, gue tuh nggak pernah bener-bener yakin loh. Bahkan waktu dia tuh kan sempet tuh yang bener-bener bagus partneran sama duet sama Van Dijk tuh kan bener-bener bagus. Itu pun gue nggak yakin gitu loh. Gue tuh udah mulai nggak yakin dari waktu lawan City dulu banget, ada sempet. Jadi diumpan gitu kan, diumpan. Kan sudah tahu gitu kalau sama Sterling tuh, gue ingat banget sama Sterling di sisi kanan pertahanan Liverpool itu diumpan dari pojokan gitu, diumpan ke Sterling, sama Gomez tuh dimajuin, padahal Sterling tuh begitu dapat langsung kayak dimajuin ke depan gitu. Jadi kayak lu tau gak sih begitu bolanya nyampe nih, gue liat kamera lu, bolanya nyampe Sterling, Joe Gomez sini. Nah begitu Joe Gomez langsung maju entah gimana gitu, jadi dia maju terus sama Sterling langsung diginiin, jadi kayak orang goblok gitu. Pokoknya semenjak itu juga gue ngeliat permainan ini orang gimana ya kan, cuman di kok masuk timnas Inggris, makanya dia pasti agak ada sombongnya segala macam mungkin juga, gue nggak ngerti. Jadi ya gue nggak pernah benar-benar yakin gitu. Dan Danny Murphy gitu barusan aja gitu di berita banyak banget yang ngomong kalau dia berkomentar kayak mendingan Fabinho yang dimainin. Gue super setuju gitu sama itu. Fabinho tuh lebih bagus loh ditaruh di sana, walaupun kemarin waktu setelah Joe Gomez dikeluarin juga setelah ada Fabinho tetap kebobolan kan, tapi itu kayak mentalnya udah hancur aja gitu, jadi sulit mau naik. Tapi Fabinho membuktikan bahwa beberapa kali dia tuh bagus main di sebagai back, bahkan sebelum musim ini pun kan dia sempat dijadiin back kan. Sebelumnya lagi tuh dia pernah, dan tuh bagus gitu loh mainnya. Gue tuh yakin banget gitu lebih bagus daripada Joe Gomez gitu. Cuma nih orang dimasukin di timnas Inggris, makanya dia tuh pasti jumawanya ada ya kan, rasa kayak gue timnas gitu, anak timnas gitu, itu ada tuh, susah kayak gitu tuh. Van Dijk juga di timnas Belanda juga kemarin timnasnya lagi ancur-ancuran gitu kan setelah pergantian Ronald Koeman itu. Jadi mereka masih nggak tahu. Gue tuh nggak berharap apapun yang terjadi di timnas itu bisa ngefek ke pemain di klub gitu. Gue nggak tahu ya itu bisa memberikan efek apa enggak, karena kayak Andy Robertson dia habis dapat positif banget gitu, habis timnya menang adu penalti waktu itu. Jadi apakah membawa dampak positif gue nggak tahu gitu. Tren biasa aja, tren nggak ada apa-apaan, pokoknya aman, sehat, tentram, santai ya kan. Lini tengah gue bersyukur banget Thiago, Jordan Henderson sama Xherdan Shaqiri itu udah bisa balik gitu. Anyway, sorry gue lupa. Di sisi pertahanan, Joel Matip udah balik. Gue berharap paling nggak kalau Fabinho nggak dipakai, dia tetap jadi DM gitu ya. Gue berharap banget Joel Matip yang dipakai, biar tahu rasa Joe Gomez bisa merefleksi diri, introspeksi, nggak jumawa lagi gitu. Gue kesel banget sumpah sama Joe Gomez tuh. Itu jadi gue berharap Joel Matip yang main ya. Soalnya itu udah dikonfirmasi kalau dia udah balik latihan di Melwood, udah sehat gitu maksudnya. Nah habis itu si siapa namanya
di lini tengah gitu ya, menurut gue tuh Henderson adalah pemegang peran penting gitu. Karena terlepas dari Nabi kita tested positif coronavirus gitu, tapi ya gue balik lah segala macam, Gini juga sehat bla bla bla, tapi peranan pentingnya ada di Henderson. Karena kalau gue ngeliat dari yang kemarin, ketika lu ketinggalan 1-0, 2, 3, 4 gol gitu kan, waktu lawan Aston Villa gitu, tidak ada figur yang bisa kayak pukul-pukulin kepalanya satu-satu gitu, kayak anjing lu ayo dong, jangan kayak ngenes gitu dong, ayo gitu kan. Nah, Henderson tuh punya karismanya, dia punya auranya, dia punya sisi leadershipnya di sana. Dia bisa, ya dia tuh kayak tipikal Gerrard lah sekarang, udah mulai gitu, udah semakin kelihatan auranya, udah lepas dari bayang-bayang Gerrard, leadershipnya udah ada. Dan gua rasa itu yang kita butuhkan sih. Gua bayangin gitu di dressing room ketika habis diajar 7-2 tuh pasti yang kayak udah bete banget sumpah, pasti kayak moodnya jelek, ambience-nya hancur, udah pengen cepet pulang tidur aja, nggak pengen lihat sosmed bla 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 tuh pasti. Tapi gue percaya, at the other hand gitu ya, di dressing room nanti ketika lawan Everton sebelum pertandingan tuh pasti panas luar biasa, kayak come on guys, we have something to prove gitu kan. Kita udah minta maaf mungkin ke fans bla 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 dengan cara apapun gitu, itu nggak akan pernah cukup gitu loh. Lu bilang ini bisa terjadi bla 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 segala macam, kekalahan ini bla 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 ini tidak bisa diterima, unacceptable bla. Tapi pembuktian di match melawan Everton itu penting banget untuk mengembalikan moral dan mentalnya pemain gitu. Dan menurut gua match up-nya Everton itu super brilian gitu. Maksudnya kok kebetulan yang sangat bagus gitu. Maksudnya kayak Everton adalah lawan derbynya Liverpool gitu kan. Otomatis ada gengsi yang tinggi di sana yang diperjualbelikan gitu. Terus habis itu dia pemuncak klasmen, kita juga Champions of the League gitu. Jadi kita nggak mau malu juga segala macam. Kita jarang banget lawan Everton tuh kalah gitu kan. Jadi gimana ya? Maksudnya ada gengsi yang dipertaruhkan di sana gitu, lebih dari sekedar cuman kayak derby antar satu kota gitu maksudnya. Jadi ya itulah, gue percaya banget kalau ini tuh the most anticipated games match gitu ya 2020, more than apapun. Ini gila banget sih menurut gue, karena kita nggak pernah lihat Everton sesuper ini pak gitu. Don Carlo pasukannya luar biasa banget, gue akuin. Itu Dominic Calvert-Lewin tuh gue benci banget tuh, orang brengsek memang. Bukan karena dia sekarang bagus, tapi dia tuh dulu pernah jorokin Bobby Firmino tuh gue benci banget. Semenjak itu gue inget nih orangnya anjing emang nih, awas nih ya. Dan sekarang dia bagus dong, itu kan makin anjing gitu, gue makin benci gitu loh ya kan. Gak tau lo inget apa enggak, sempet main di Anfield didorong men, si siapa namanya Bobby Firmino tuh didorong sama Calvert-Lewin tuh. Dulu belum sebagus itu, tapi udah jadi penyerang juga. Terus gue kayak wah anjing nih orang bener nih, kapan ya. Ternyata bagus pak sekarang pak, nyetak gol terus sampai lawan timnas main sama timnas Inggris debut langsung gol tuh kan impian setiap orang gitu loh. Kenapa Tuhan orang jahat impiannya dikabulkan tuh, gue bingung gitu ya kan. Tapi ya anyway, dia tuh ada yang bilang mirip sama kayak Filippo Inzaghi segala macam. I don't give a shit about him. Dia mau mirip sama siapa segala macam. Man, he is so fucking good right now. Kayak dia bagus banget. Kita harus ngakuin bersama, man. Entah itu mau dibilang kayak Jimmy Vardy dulu, bla bla bla. Kayak kebetulan aja lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya segala macam. Gue nggak peduli, tapi yang jelas gue pedulinya buat game ini. Aura wanginya dia tuh masih ke bawah gitu, on fire. Kalau di NBA 2K itu kan kalau lagi on fire tuh kan ada kayak api-apinya tuh, lu kayak nembak dari mana aja masuk gitu, kira-kira dari tribun penonton juga masuk, bahaya banget. Nah itu kalau seandainya diterus-terusin itu bisa bahaya buat kita. Sedangkan kita ini sedang lagi kacau-kacaunya gitu, nggak tahu makanya apakah itu cuman miss sekali doang atau yang memang sudah mulai fondasinya mulai ada crack nih gitu kan. Kita perlu siap-siap gitu. Dan Calvert-Lewin ini memang positioningnya bagus banget. Kebetulan kayak lu di timnas Inggris kemarin lu lihat dia bisa tiba-tiba di dalam kotak penalti nggak ada yang jaga nyundul gol gitu kan, anjing kan kayaknya. Itu bagus banget memang dia typical finisher banget gitu kan. Pocor banget lah pokoknya, dia bukan tipikal yang giring-giring, kebanyakan giring gitu, dia bener-bener finisher banget gitu. Dan itu sangat membahayakan terutama di belakang Adrian San Miguel. Ya Tuhan, Adrian San Miguel, perlukah kita memanggil Loris Karius kembali? Jadi gue bingung juga sih. Tapi selain itu ada James Rodriguez tuh juga bahaya banget pak dari Everton. Jadi dia mulai menemukan ritmenya kembali. Dia udah mulai merasa feeling alive gitu kan.
Ya maksudnya apa ya, banyak hal yang berbahaya gitu yang bisa kita lihat dari Everton saat ini. Richarlison gitu, banyak pemain yang sudah stay di Everton cukup lama sehingga dengan kekompakan secara pemain pun udah bagus. Dan kok kebetulan dengan taktiknya Don Carlo ini bisa ngeklop sama para pemain-pemain Everton gitu, itu kan berbahaya gitu loh. Maksudnya Yerry Mina lo dibuang sama Barcelona, tiba-tiba bisa bagus banget mainnya gitu kan di Everton. Ya kita harus bener-bener, Klopp nih harus bener-bener mikir taktik yang tepat. Minimal Klopp kan orangnya auranya kan bagus banget kan, karismatik, apalagi dia barusan habis 5 tahunan anniversary kan di Liverpool gitu. Jadi ya anyway, lu udah nonton belum sih videonya? Tuh bagus banget Liverpool yang bikin dokumenterinya Klopp itu thanks for making that video, tuh luar biasa bagus. Kalau kalian belum nonton, you have to check them out gitu, luar biasa bagus banget. Gua nonton nangis man. Kalau emang suka Liverpool mungkin lu nangis, terharu gitu. Terus habis itu ya itu balik lagi kan tentang Klopp itu tadi. Gue percaya kalau Klopp itu bisa ngomong, ngasih apa ya namanya, motivasi gitu. Itu kemampuannya Klopp, mulutnya Klopp itu yang bagus tuh, di mulutnya Klopp gitu ya. Dan figurnya dia, cara dia tuh ngomong, mengayomi, itu gokil sih Klopp itu. Jadi gue percaya kalau kita bisa bounce back gitu luar biasa. Yang gue inget tuh satu kayak gini, waktu dulu kita lawan Manchester City, kita kalah Piala Liga kalau nggak salah 2-1, penaltian. Habis itu di match berikutnya di Liga kita ketemu Manchester City lagi gitu kan. Kita harusnya yang kayak udahlah buat apa sih? Kalau gue waktu itu, gue sendiri sih waktu itu mikirnya gini, ya mungkin gue aja yang lemah ya. Gue mikir kayak buat apa sih kita menang lawan City, pembuktian apa sih? Toh kita nggak dapet piala juga, pertandingan juga ya udah, maksudnya musim udah mau di belakang nih. Tapi enggak loh, ternyata kayak ada pembuktian, rasa apa ya, jengkel yang kayak harus disalurkan gitu, kayak anjing gua kemarin kalah gini. Akhirnya dia menang 3-0. Lu inget nggak yang selebrasinya James Milner nyetak gol terus kayak cowboy gitu yang kayak gitu-gitu. Nah tuh lu lihat tuh, itu habis kalah Piala Liga dan mereka bounce back gitu. Itu kayak bener-bener di minggu yang maksudnya minggu depannya lawannya itu ya itu gitu. Jadi wah tuh gila sih kata gua, kayak habis menang lawan Arsenal kalah kemarin itu, kebalikannya. Waktu itu kalah terus menang gitu. Jadi gue yang kayak, ya gue cukup percaya sama Klopp, kemampuannya dia dan timnya dia, staffnya dia untuk bisa membawa tim ini secara mental naik lagi, secara keyakinan itu naik gitu, nggak ngedrop gitu loh. Dan beberapa pemain gue juga percaya bagus, kayak Mane juga udah balik kayak gitu. Gue happy banget. Diogo Jota juga tested negatif walaupun Ronaldo positif gitu. Jadi there's a lot of things that positif gitu ya, paling nggak positif arahnya menjelang pertandingan ini. Dan kalau seandainya kita bisa kembali ke performa terbaik kita gitu ya, tanpa memikirkan hasil melawan Aston Villa, we can create something gitu. Apalagi pilar-pilarnya udah balik, kecuali memang kiper yang nggak bisa ngomong. Tapi paling nggak di belakang Van Dijk tuh aman. Joel Matip katanya udah membaik. Paling jeleknya maksudnya Fabinho bisa dipakai gitu. Kalau gua ya jadi Klopp, gua pakai Fabinho gitu biar tahu rasa. Joe Gomez maksudnya tahu rasa dalam artian supaya dia bisa introspeksi apa yang salah, evaluasi, sehingga dia bisa kerja lebih keras gitu loh maksudnya. Bukan dalam artian untuk menghukum, nggak pakai dia segala macam, nggak, no, bukan kayak gitu. Terus habis itu di lini tengah Henderson itu bener-bener luar biasa, mesti dia balik itu luar biasa banget. Terus habis itu di lini depan Mane balik itu bener-bener, jadi 3 orang gitu ya, 3 posisi yang menurut gue tuh krusial, yaitu tadi posisinya si Mane, which is harus diisi sama Mane sendiri, nggak bisa dia diisi sama Diogo Jota, nggak bisa diisi sama Divock Origi, Minamino, nggak bisa. Tuh posisinya Mane udah tuh paten tuh, nggak bisa diganti tuh emang. Terus habis itu nggak tahu lu kerasa nggak? Kalau gue sih kerasa banget Aston Villa nggak ada Mane itu parah banget. Bukan karena kita kalah, tapi terasa seperti salah kerja sendirian gitu. Jota kayak belum ngeklik sama tim. Terus cara permainannya tipikalnya bukan seperti yang Mane biasa lakukan gitu, sehingga buat taktik tim ini jadi kayak nggak masuk gitu loh. Terus habis itu Henderson tuh penting banget Pak. Henderson tuh perannya, dia mungkin bukan the fastest guy gitu kan, bukan the skillfulest guy, bukan orang yang paling the most skillful guy gitu kan di Liverpool, tapi kayak dia bisa ngasih spirit yang luar biasa. Dia punya long shot yang bagus, dia punya long pass yang bagus segala macam, dia punya visi yang bagus as a captain gitu. Jadi dia bisa ngarahin teman-temannya, itu bagus banget sih. Leadershipnya dia itu parah bagusnya. Jadi
memang itu dibutuhkan sama Liverpool saat ini gitu. Apalagi kita akan bertandang bukan lawan kayak uji coba gitu, kita akan menantang sebuah tim yang apa ya, maksudnya tuh semua yang ya itulah, gue gak bisa ngomong. Gue cuma bisa bersyukur bahwa match up selanjutnya adalah Everton gitu, karena itu semua yang kita butuhkan untuk bisa mengembalikan tim ini. Si Liverpool paling gak itu lu habis dari langit nih, terus lu dilempar ke bumi kan, lu balik lu ke bumi lu biar jangan terlalu ngefly lu ya kan. Sekarang waktu kita di bumi itu sambil tiduran, yuk kita berdiri terus kita mulai prepare buat terbang lagi ke atas, kira-kira kayak gitu. Jadi ya gue percaya bahwa Liverpool bisa berbuat sesuatu, tapi Goodison Park, markas Everton, mereka nggak mau kalah di sana. Pasti ada James Rodriguez, ada Calvert-Lewin, Jordan Pickford, terus Richarlison itu juga bagus. Jadi entah kenapa somehow pemain itu tim kalau misalkan lagi nggak bagus aja. Kalau lagi bagus, walaupun mereka nggak biasa se-skillful itu, bagus aja tiba-tiba tuh, aneh bener memang. Tapi track recordnya Don Carlo sama Klopp juga kemarin waktu di Napoli, berapa kali kita 2 musim segrup terus sama Napoli dan kita selalu kesulitan. Bener-bener itu yang bikin gua khawatir banget, karena kayaknya si Don Carlo ini tuh bener-bener antitesisnya taktiknya si Klopp gitu. Gua nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan berbeda tim. Kalau kemarin Napoli mungkin squadnya juga berpengaruh, mungkin squad yang ini kita bisa obrak-abrik ya kan. Hopefully kita harus bisa pokoknya. Gue nggak muluk-muluk, kalau seandainya kita bisa menang udah bagus gitu. Kalau imbang ya nggak boleh imbang lah anjing, lu masa imbang dong, menang dong ya kan. Masa lawan Everton imbang ya kan. Kita harus menang supaya moral dan mental kita tuh balik gitu ya kan, harusnya seperti itu gitu. Apalagi ya, ya Salah juga oke gitu. Bobby Firmino dia lagi on fire, kemarin di Brazil lebih nyetak 2 gol. Cuma dia bilang dia lebih suka ditempatkan sebagai ujung, maksudnya ya dia tuh suka gitu ditempatkan di ujung tombak, tapi bahwa dia juga suka secara natural turun untuk bantu nge-build up serangan itu juga ya secara natural aja, karena Liverpool juga udah terlalu sering kayak gitu. Jadi kayak nah ini orang udah mulai oke lagi, mudah-mudahan keran golnya udah mulai bisa kebuka lagi. Ya mudah-mudahan Thiago mulai memberikan dampak yang lebih gitu ya, karena kita berharap banyak Pak dari Thiago gitu kan, dengan skill yang dia miliki gitu segala macam. Ya mudah-mudahan dia bisa memberikan dampak yang luar biasa buat Liverpool gitu. Ya pokoknya akhirnya yang bisa gue ceritain adalah ya gue udah cukup gitu, keresahan gue udah keluar semua. Gue pengen ngomong apa gitu, mudah-mudahan. Oh ya anyway, gue juga yang satu keresahan lagi yaitu defensive line sama offside trap. Itu gue benci banget. High defensive line itu selalu memberikan efek yang bukan domino sih, misalnya kayak 2 mata koin gitu. Di satu sisi bisa bagus banget, at the same time begitu hancur nggak ada setengah-setengah, hancur aja gitu ya. Terbukti selama ini kita high defensive line salah satu yang terbaik, sebutannya gegen pressing, counter pressing, whatever it is, tapi kita ngepress dari paling depan segala macam sampai defense-nya tuh naik banget Pak ya kan, naik banget gitu. Dan kemarin lawan Aston Villa benar-benar kita tuh dikasih bukti gitu ya, dikarmain gitu, dihancurin gitu. 1 gol dari yang waktu habis nyerang terus di counter sama Aston Villa, kebetulan defense-nya naik banget. Terus dari sisinya Trent itu kalau nggak salah Jack Grealish ngumpan di terupas, itu Trent langsung terpontang-panting bung ya kan, nggak bisa ngejar, nggak bisa apa-apa, hancur Trent dan langsung habis itu gol tuh. Jadi itu salah satu bukti dari high defensive line itu bener-bener kalau lu nggak disiplin, nggak fokus, hilang banget bener. Karena lari itu bukan cuman lu lebih cepat dari gua gitu, tapi momentum mau ngambil step larinya itu juga udah penting gitu. Itu yang menentukan gas selanjutnya seperti apa kayak gitu. Terus habis itu waktu kita kebobolan juga ada yang gol dari set piece kan. Gue selalu benci banget sama set piece itu di Liverpool itu, dalam artian kan Klopp ini mainnya tuh offside trap ya kan. Jadi sering kali nggak tahu lu ngerasa apa enggak, tapi gue ngerasain banget kayak tiba-tiba gol gitu, kayak set piece habis itu karena pemainnya offside trap otomatis pasti nggak ada yang terlalu mundur banget kan, dia kan nahan garis kan supaya pemainnya tuh kena offside, tapi kan disundul kan dan gol kan habis itu baru di VAR dulu, baru di upload kita. Tapi kita kan sebagai pendukung udah kayak anjing gol dong. Kalau menitnya masih 10 mah masih santai. Kalau menitnya 75 80 kan agak deg-degan ya Pak ya. Apalagi kalau 1-0 2-1 gitu kan, jadi 2 sama atau bahkan ketinggalan kalau sama. Baru ntar offside gitu, kayak oh bangsat, kirain udah
Liverpool ternyata offside gitu, untung selamat bla bla bla. Dan kemarin kayaknya gara-gara gituan juga makanya kita dihajar. Soalnya kalau masalah cuma tinggi badan dan bla bla bla, Van Dijk itu cukup bagus sih. Dan kalau ada Joel Matip, Fabinho segala macam itu pemain tinggi-tinggi loh Pak, ya kan. Jadi harusnya nggak terlalu bermasalah gitu. Jadi ya itu offside trap dan high defensive line harus menjadi perhatiannya Klopp, dan gua yakin banget tuh pasti diperbaikin minimal dari fokusnya, karena dari 100 kali melakukan mungkin salah yang bener-bener kelihatan itu ya kemarin itu, dan nggak membuat Klopp pasti akan udah yuk kita selesai yuk gegen pressing yuk kita ganti apa namanya sekarang ini ya pakai sistem low block gitu kan, nggak mungkin juga kan. Liverpool tidak akan merubah gaya mainnya, tapi gue percaya dia akan belajar dari kesalahan. At least para pemainnya diminta untuk lebih fokus, lebih disiplin dengan posnya masing-masing segala macam, dan lebih fokus dengan taktik. Ketika naik satu naik semua, turun satu turun semua segala macam. Itu gue percaya kayak gitu sih. Ya kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan terkait tentang apa ini sebutannya ya, preview. Dibilang preview ya preview. Yang jelas gue udah menyampaikan keresahan, bercerita dengan lu semua, kita ngobrol mungkin satu arah, tapi ya gue nunggu feedback dari kalian, apa yang kalian rasain, bener nggak, lu setuju sama yang mana omongan gue. Don't forget to subscribe pastinya ya kalau kalian suka konten tentang Liverpool. There will be more coming up di channel ini ya kan. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa share ke teman kalian yang suka Liverpool. Let's hanging out together guys ya kan. Terima kasih sekali lagi udah nonton video ini sampai akhir. Stay safe, stay healthy, dan pastikan nonton Liverpool Sabtu besok di Mola TV jam 6:30 malam. Gue Steven KW, cabut dulu, adios, thank you, bye bye, peace.